warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita bersyukur selaku ASN adalah kita bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan kita kerja dengan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mensyukuri amanah yang diberikan kepada kita. 1 Maret 2022, saya memperoleh amanah yang baru selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Ini menurut Pak Alwi, itu katanya sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, dan insya Allah Allah Maha Tahu kenapa saya harus ditugaskan di Banjarnegara. Mudah-mudahan itu alasan yang terbentik dalam hati saya. Itu mudah-mudahan seperti itu. Sisi lain, hikmah Allah, ketika kita ditugaskan di tempat yang jauh dan kita bersabar, malah lebih menumbuhkan keberkahan, ketenangan dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, ketika kita ditugaskan di tempat yang dekat dan kita tidak mau mensyukuri nikmatnya, saya takutnya justru nanti tidak kenikmatan yang didapat, tapi mungkin berupa peringatan-peringatan dari Allah. Inilah yang menjadikan saya tersadar ketika beberapa malam ini saya agak tidak nyenyak, karena saya harus mengimbangi kenikmatan yang telah didapat oleh Allah. Mungkin kalau saya di sini ritme kerjanya baru 50%, maka di Banjar sebagai rasa bentuk syukur saya ya harus 75% dan lain-lain. Ketika di dunia ASN, tugas dimanapun sebenarnya kan sama lah. Ujung-ujungnya nanti ketika kita mati kan kabeh ditakoni kabeh lah. Sing dari kepala kantor yang dihisab, analis perencana dihisab dan lain-lain. Jadi intinya kalau kita selama ini berbangga dengan berbagai jabatan yang semu di dunia ini, maka menurut Kiai Nurholis ini sebenarnya keliru. Semakin kita di atas, sebenarnya dia sedang menawarkan satu bentuk resiko yang paling berat kalau tidak amanah, tetapi sisi lain kalau kita amanah, maka di situ tawarannya adalah surga, kan seperti itu. Nek orang amanah ya neraka lah. Nah begitu juga panjenengan semuanya selaku ASN, apapun tetap dimintai pertanggungjawaban, karena sedikit banyaknya sudah menikmati uang negara selama di Purbalingga sudah 4 tahun 1 bulan. Ini tertawa bersama dengan panjenengan, sakit bersama dengan panjenengan, pernah sedih bersama dengan panjenengan, bercanda bersama dengan panjenengan dan sebagainya. Ini adalah bentuk gambaran kita sehari-hari Bapak Ibu. Jadi monggo hal-hal yang sudah baik ini saya harap dipertahankan, kekompakan, kekeluargaan dan sebagainya. Tidak perlu di dalam dinas gue menggunting dalam lipatan, ora perlu lah. Kabeh menungsa wis dorat-dorat nasibe. Gelem ora gelem ketika Bu Ani nangis-nangis moh dadi kasih, tapi Allah mengis dari saya tetap ya dilantik, sudah bagian dari takdir. Nah, kalau sudah seperti itu kenapa kita harus saling berhadap-hadapan, saling membelakangi, saling apa dan sebagainya. Dan saya sebagai saksi, besok ketika sampai saya menghadap kepada Allah, bahwa panjenengan semuanya selaku ASN sebagai ASN yang baik, sing mengutamakan kerukunan, mengutamakan kekompakan. Insya Allah saya bersaksi seperti itu, karena selama 4 tahun lebih sebulan, yang saya saksikan seperti itu. Semuanya hebat-hebat. Lah ini dipertahankan. Siapapun pemimpinnya, kalau kita kerja semangat, kemudian bersedih, kemudian loyo kok hanya karena pimpinan, maka orientasi kerja kita itu keliru.
Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kalau kita sedih, kita semangat, kita loyo, kita apa, karena pimpinan, mohon maaf, perbaharui lagi niat kita selaku ASN. Kalau pimpinan hadir dengan rasa jaim, itu biasanya teman-teman selaku ASN itu merasa terbebani kan. Nah minimal persoalan-persoalan itu dikelirkan dulu. Dengan clear, tidak ada beban apapun sehingga potensi itu bisa dimunculkan. Tapi kalau hadirnya kita di kantor sudah merasa takut, merasa jengkel, merasa apa, sehingga potensi-potensi yang ada pada kita tidak bisa keluar itu. Akhirnya apa? Kantor sendiri yang akan merasakan, pelayanan kita sendiri yang akan merasakan, masyarakat pada akhirnya yang akan merasakan. Nanti saya tidak di sini, ya monggo lah, kita biasa saja, pokoknya seduluran selawase. Sing biasa misalnya sedolan ke tempat saya, monggo diteruskan. Ini tradisi yang baik. Jangan hanya kita berkawan karena satu institusi. Nah, ini berarti kan nyun sewu, perkawanan kita karena tidak kelas. Nah, untuk itu saya mohon, karena kita telah bersama, pernah menjadi kawan bersama dan sebagainya. Nah, saya mohon, mari kita teruskan. Terus yang tahun 1 bulan saya bersama dengan panjenengan, tentu saja saya selaku pimpinan, selaku bagian dari sahabat panjenengan, bagian dari saudara panjenengan, bagian dari teman panjenengan, sudah barang tentu banyak sekali kekeliruan, kekhilafan, kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Nah, disinilah mumpung kita ketemu dengan rasa yang paling dalam, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya pada panjenengan, mohon maaf pada panjenengan yang setulus-tulusnya. Tentu saja saya beserta dengan istri saya, karena biar bagaimanapun istri saya pernah menjadi bagian dari panjenengan selaku ketua Dharma Wanita Persatuan. Maka saat ini juga saya mohon maaf, saya mewakili istri saya, mohon maaf juga. Clear nggih? Deal nggih? Begitu juga panjenengan dengan semua keluarga ASN yang ada pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dimanapun berada, mereka yang mungkin lagi naik gunung di Karangjambu, di Karangreja dan sebagainya, insya Allah apabila mereka punya kekhilafan, kekeliruan kepada saya, maka insya Allah saya ikhlas dan saya maafkan. Karena insya Allah tidak ada yang salah. Pokoknya deal-dealan begitu nggih. Ya, kami mohon doa untuk memasuki dunia baru di Kabupaten Banjarnegara untuk menggayuh cita-cita yang sungguh sangat besar. Saya titip ini pada Pak Dion dan teman-teman selaku Ketua ZIWBK. Yo, impian kita bersama-sama untuk menghadirkan zona integritas PBK di tahun 2022 harus betul-betul diraih. Insya Allah Purbalingga nanti akan berhasil. Insya Allah. Insting saya nanti Purbalingga salah satu kabupaten yang akan berhasil meraih predikat ZIWBK. Karena tanda-tanda itu sudah kelihatan. Dan ini monggo Bapak Ibu semuanya, tolong ini dikawal betul. Sanggup nggih? Sanggup nggih? Dan walaupun nanti nyong ora nampa piala itu, tapi akan orang yang akan sangat merasa bahagia sekali. Karena biar bagaimanapun saya Pak Purwadi dan Pak Mukhlis, Pak Muhdir, ini adalah teman-teman yang ikut merintis adanya zona integritas. Saya bagian di dalamnya. Kalau dihitung ya 1%, dengan 1%, lain-lain 1%. Terkumpul sehingga menjadi 100%. Kiai Safi luar biasa, beliau luar biasa. Saya kalau ketemu dengan beliau itu cium tangan karena apa? Karena memang auranya luar biasa. Jadi insya Allah nanti akan berkahi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Demikian saja. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.